pagi. Pagi Kak. Oke, perkenalkan saya Vio, ahli gizi yang akan menemani konsultasi hari ini. Sebelumnya boleh kenalan dulu siapa namanya dan usia berapa? Oke, aku Aza, umurnya sekarang 17 tahun. Oke, baik. Kalau begitu saya izin panggil Aza aja ya. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu apa yang ingin dikonsultasikan? Sebenarnya sih nggak pengen banget Kak buat konsultasi. Oke, terus kalau boleh tahu kenapa akhirnya datang ke sini? Disuruh mama aja sih. Oke, kenapa kira-kira kok disuruh mama? Karena mama pikir tuh pola saya tuh kayak berantakan, terus kayak saya tuh sering kambuh dan perutnya juga sering perih gitu. Oke, tapi kalau misalnya menurut Aza sendiri memang apakah ada masalah dengan pola makan sehari-harinya atau enggak? Jujur nggak tahu sih Kak, karena kayak menurutku tuh biasa aja gitu. Cuma emang lagi sibuk banget sih akhir-akhir ini. Sibuk apa kalau misalnya boleh tahu? Nah, kalau kesibukan tuh di sekolah, saya tuh ikut organisasi nih, saya tuh anggota OSIS, dan sekarang itu lagi ada event di sekolah, jadi kayak malam-malam tuh harus dari pagi sekolah, terus sorenya itu lanjut rapat, terus malamnya nyiapin buat persiapan event itu. Gitu, kadang itu bisa habis rapat di sekolah, kalau itu bergeser ke tempat lain, karena emang rapatnya belum selesai, terus kadang dilanjut lagi di rumah secara online gitu rapatnya. Berarti cukup padat ya jadwalnya. Kalau misalnya itu biasanya makannya kapan? Kalau makan sih kadang nyempet-nyempetin aja sih Kak di sela-sela gitu. Nyempet-nyempetinnya gimana? Mungkin boleh dijelaskan? Misalnya kayak pagi tuh kan buru-buru tuh, karena mepet berangkat sekolahnya. Habis itu untuk di jam istirahat agak siangan itu biasanya nggak sempet lagi makan karena si pembina OSIS itu kadang minta bertemunya di jam istirahat karena biar nggak ganggu pelajaran juga. Nah buat sorenya kadang itu udah kecapean Kak, apalagi ditambah juga lagi hektik-hektiknya nyiapin persiapan sekolah itu, jadi lupa deh makannya. Oke, berarti cukup sering ya melewatkan makan. Iya. Kalau misal dalam seminggu ini kira-kira berapa kali sarapan? Ke seminggu mungkin 2-3 kali aja sih Kak. Kalau misal nggak sarapan biasanya minumnya apa? Minum kopi. Oke, kopi ya. Untuk sehari berapa kali minum kopi? Sehari 2 kali sih Kak, kayak pagi sama malam itu biar nggak ngantuk juga waktu ngerjain tugas di malamnya. Oke. Biasanya diminumnya setelah makan atau sebelum makan? Seringnya sih sebelum makan Kak, karena dan juga aku bawa ke sekolah gitu kan. Jadi berarti perutnya masih kosong gitu ya. Dan kalau boleh tahu kopinya tuh biasanya beli kah atau mungkin bikin sendiri gitu? Kopinya tuh seringnya beli, kayak aku beli malamnya sebelum balik dari sekolah itu, terus atau ya kalau nggak sempet gosen ke rumah gitu. Tapi atau enggak ini pakai stok punya ayah sih kalau nggak beli gitu. Oke. Kira-kira kalau misalnya kayak gitu lambungnya nggak kerasa perih kah? Lumayan kerasa perih sih Kak, tapi ya udah biasa aja karena emang udah sering gitu. Kalau misalnya keluhan yang sering muncul akhir-akhir ini biasanya apa? Perutku tuh kayak panas, terus habis itu perih, habis itu kadang mual juga. Nah pernah tuh sampai kayak rasa panasnya tuh di dada sama di tenggorokan gitu. Oke. Kira-kira keluhan itu biasanya munculnya setelah telat makan kah atau setelah minum kopi? Kadang sih habis minum kopi sih Kak. Kalau gitu menurut Aza sendiri nih, apa yang mungkin menyebabkan keluhan itu sering muncul gitu? Mungkin karena telat makan dan minum kopi waktu perutku kosong sih Kak. Oke, berarti sebenarnya Aza udah tahu ya penyebabnya. Iya. Tapi tetap dilakukan gitu ya. Iya. Oke, kalau misal boleh tahu kenapa tetap dilakukan gitu walaupun Aza sendiri tahu kalau misal kopi ini atau telat makan itu bisa bikin lambungnya kambuh gitu atau emah. Gak ada pilihan lain sih Kak, karena kalau misal makan gitu kayak aku ngerasa ngebuang waktu jadi kerjaan nggak selesai, dan terus kalau misal nggak minum kopi jadinya ngantuk lah, sama-sama nggak selesai kerjaannya. Oke, menurut Aza kalau misal lambungnya kambuh itu kira-kira mengganggu kegiatan Aza nggak? Ganggu sih. Berarti pernah sampai nggak bisa ikut kegiatan gitu? Pernah, ada tuh waktu event itu aku sampai nggak ikut full karena mual banget, nggak bisa ditahan. Berarti sebenarnya kondisi lambung yang sering kambuh ini justru ngeganggu kegiatan yang sering Aza jalani gitu ya? Iya juga sih.
Dan kalau misal kesehatan azab menurun saat mendekati hari acara atau mungkin waktu hari acara, nah itu kira-kira menurut Azza nih siapa yang bakal kerepotan? Aku dan teman-temanku juga sih Kak. Nah itu, jadi menjaga kesehatan itu bukan berarti mengurangi kontribusi Azza dalam berkegiatan. Justru supaya Azza ini tetap bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik seperti itu. Jujur, iya nggak kepikir sih Kak sama aku. Oke, baik. Jadi begini, saat lambung kosong terlalu lama, produksi asam lambung itu memang masih tetap berjalan kayak gitu. Dan memang pada sebagian orang kondisi ini nih bisa menyebabkan keluhan seperti yang Azza rasakan tadi, kayak perut perih, habis itu mual, habis itu rasa panas di dada, dan mungkin rasa asam di tenggorokan seperti itu. Oh, jadi tuh ngaruh banget gitu ya Kak? Iya benar, sangat berpengaruh. Apalagi kalau misal ditambah minum kopi dalam keadaan perut itu masih kosong. Soalnya tuh saya kira pokoknya ada yang masuk aja gitu Kak ke perut. Memang sebagian orang itu memang banyak yang berpikir seperti itu gitu. Padahal sebenarnya kopi ini bukan mengganti makanan dan tubuh ini tetap membutuhkan energi dan zat gizi dari makanan gitu. Dan selain itu kalau misal tubuh kekurangan energi karena sering nggak makan gitu ya, itu biasanya konsentrasinya tuh jadi menurun, habis itu mudah lelah, terus habis itu produktivitasnya itu juga bisa berkurang. Oh, pantesan akhir-akhir ini tuh saya kayak ngerasa sering capek banget gitu Kak. Kalau untuk durasi tidurnya tuh kira-kira gimana? Lumayan berantakan sih Kak. Nah itu lumayan berantakannya itu gimana? Berapa jam? Nggak nentu, kadang tuh bisa sampai jam 1 baru tidur. Berarti kalau kayak gitu cukup malam juga ya? Iya. Itu bangunnya kira-kira jam berapa kalau misalnya tidur? Jam 5 mau nggak mau karena sekolahku masuknya jam 7 kurang. Berarti sekitar 4 jam gitu ya tidurnya? Iya. Oke. Kurang tidur itu juga bisa membuat tubuh lebih capek gitu ya, sehingga keinginan minum kopi itu jadi ikut meningkat gitu. Nah jadinya lambungnya juga lebih sensitif dan juga keluhan sakit perutnya itu juga makin sering muncul. Nah kira-kira dari Azza sendiri nih apakah bisa gitu mulai untuk mengurangi minum kopi? Insya Allah bisa sih Kak. Nah misalnya mungkin dari 3 gelas gitu ya, jadi 1 gelas per hari gitu, dan mungkin bisa dibiasakan untuk tidak meminum saat belum makan seperti itu. Iya kayaknya bisa dicoba sih. Dan untuk sarapan kira-kira Azza ini bisa nggak kalau misal mulai menerapkan makan pagi terlebih dahulu gitu sebelum berangkat sekolah? Jujur Kak, kayaknya tuh kalau masak gak nonton. Apalagi mama tuh juga jarang masak pagi kan karena bangunnya mepet juga sama jam aku berangkat sekolah. Terus kalau ART di rumah itu dia datangnya waktu aku sudah berangkat sekolah, jadi tuh nggak ada yang masak sama sekali. Oke, mungkin nggak harus masak ya, jadi mungkin bisa makan pakai roti, habis itu pisang, susu, atau mungkin bisa membuat bekal yang memang tidak merepotkan dan mudah dibawa seperti itu. Dan memang kalau misal nggak sempat makan di rumah, boleh dimakannya sebelum kelasnya dimulai kayak gitu. Oh, kayaknya kalau pisang sama susu bisa sih Kak, karena aku bisa beli sebelum berangkat sekolah juga. Iya bagus. Jadi yang penting ada asupan makan dulu gitu sebelum Azza mulai beraktivitas. Dan kalau misalnya rapat OSIS biasanya berapa jam? Kadang beberapa jam sih Kak, 2-3 jam gitu, tergantung pembahasannya juga, jadi nggak nentu sih. Oke, kira-kira kalau misal seperti itu apakah memungkinkan kalau misal Azza ini membawa camilan gitu kayak buah atau roti gitu? Harusnya sih memungkinkan Kak, bisa disambi juga. Nah, mungkin nanti kalau misal memang benar-benar tidak sempat makan gitu ya, itu boleh diisi pakai itu aja. Jadi dan usahakan selalu siap gitu supaya lambungnya itu nggak kosong terlalu lama seperti itu. Dan menurut Azza sendiri nih, apa sih keuntungan yang akan didapat gitu kalau misal pola makannya itu lebih teratur? Mungkin aku jadi jarang kambuh. Selain itu? Bisa lebih fokus lagi waktu rapat. Ada lagi? Mama nggak ngomel-ngomel lagi sih Kak. Nah, oke, betul. Itu mungkin bonusnya ya. Dan kira-kira dari skala 1 sampai 10, seberapa siap sih Azza melakukan hal-hal yang sudah didiskusikan tadi? Aku taruh di angka 8 kali. Oke. Kenapa cukup tinggi gitu? Percaya diri untuk cukup tinggi? Karena agak ngerasa capek juga sih Kak sebenarnya, apalagi waktu sibuk-sibuknya gitu akunya malah sakit gitu, jadi kayak banyak yang ketinggalan. Baik, itu artinya sebenarnya Azza ini sudah mempunyai alasan yang kuat gitu ya untuk berubah.
Nah, saya izin menyimpulkan juga ya untuk target yang akan Aziz coba mulai minggu ini. Tadi yang pertama itu usahakan sarapan sebelum berangkat sekolah. Nah, kemudian yang kedua tidak membiarkan perut kosong terlalu lama dan selalu siap sedia gitu ya untuk membawa camilan atau bekal saat ingin kegiatan atau mau rapat kayak gitu. Dan kalau bisa juga mengurangi konsumsi kopi yang tadinya jadi dari 2 sampai 3 gelas per hari itu jadi 1 gelas per hari seperti itu. Nah, kemudian tidak minum kopi ini juga saat perutnya kosong dan usahakan tidur dengan durasi yang cukup seperti itu. Nah, kira-kira dari Aza apakah target ini bisa untuk dilakukan? Aku rasa bisa dicoba sih Kak itu. Oke, bagus. Jadi ingat ya, tujuan kita di sini adalah bukan membuat Aza berhenti aktif gitu ya saat berkegiatan, tetapi supaya kesehatan Aza ini tetap terjaga sehingga bisa menjalankan semua kegiatan di sekolah dengan jauh lebih optimal. Iya sih Kak, karena kalau aku ngerasa sakit tuh malah jadinya repot sendiri Nah, nanti. betul. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih sudah mau berdiskusi hari ini. Kira-kira dari Aza apakah ada yang ingin didiskusikan kembali? Kalau dari aku udah sih Kak, cukup itu aja. Terima kasih juga ya Kak. Oke, baik, sama-sama. Semangat ya untuk event sekolahnya dan semoga keluhan lambungnya semakin membaik. Dan mungkin nanti jika ada keluhan atau ingin dikonfirmasi lagi, boleh datang kembali ke sini. Oke, amin. Terima kasih banyak Kak. Saya izin pulang dulu ya. Ya.